pengikut Loh, Yesus, bukan pengikut agama Anda membayar Kristen, tiap bulan. Anda bayar tiap bulan, makanya Saya nggak ke pengetahuan Anda gereja. itu terbatas. Saya nggak ke gereja, Bang. Saya nggak ke Oh ya gereja. sudah. Oke, jadi Anda tahu tentang Iya. Kristen itu dari mana? Dari mana Anda tahu? Jadi Kristen itu awalnya itu berasal dari Katolik. Kristen itu pecahan dari Katolik ya, Kristen Protestan. Jadi dulu murid-murid Yesus sama pengikut Yesus itu beribadah itu dari rumah ke rumah. Nah, di zaman pemerintahan Romawi dilembagakanlah menjadilah agama Katolik pertama kali. Nah, jadi agama Katolik ini mencampur adukan ajaran Yesus dengan ajaran sinkritisme. Ya, jadi bukan murni ajaran Yesus, jadi ada ajaran-ajaran manusia yang dicampur adukkan ke dalam ajaran Yesus. Itulah ajaran bapak-bapak gereja. Apa itu? Contoh Tritunggal. Tritunggal. Itu ajaran manusia. Ajaran Yesus tidak ada Tritunggal. Nah, itu satu. Terus yang kedua surat penghapusan dosa. Jadi ajaran Yesus yang mana? Ajaran Yesus kasih, Bang. Ajaran Yesus yang mana, Bang? Itu aja dulu. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberkati. Itu ajaran Yesus. Iya, Bang. Simple, Bang. Itu ajaran Yesus. Gitu. Iya. Kalau kasih kepada Tuhan, Bang. Kalau kasih kepada Bang? Kasih kepada Tuhan dulu, kayak mana? Ya, kalau kita mengasihi Tuhan ya, kasih itu kan tidak cukup hanya kepada sesama manusia. Mengasihi itu dalam roh dan kebenaran, artinya dalam perbuatan mengasihi itu kayak mana? Kita. Dalam perbuatan tindakan kita, ucapan kita, Bang. Oke. Hari ini apa pembuktian kasih kepada Tuhan yang Anda lakukan? Anda tidak berhak menanyakan itu, Bang. Itu urusan saya dengan Tuhan. Loh. Anda tidak berhak pertanyaan Karena saya membaca di dalam. Iya, karena tidak ada jawaban. Karena sebenarnya di Kristen itu, di ajaran Kristen itu kasih itu hanya simbol. Itu menurut Anda. Kasih karena Anda. Nggak bisa. Nggak bisa. Untuk menjadi. Dengarkan. Karena Anda sering bertemu, sering berpapasan dengan orang-orang Kristen yang botol, tanda kutip. Oh enggak, itu dalil, Bu. Orang-orang Kristen yang masih ya mencampur adukkan ajaran Yesus dengan ajaran sinkritisme ya. Gitu, Bang. Kalau saya bukan pengikut agama Kristen, Bang. Saya pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus, oke, saya mau tanya. Yesus itu bertuhan atau ateis? Yesus itu bagi saya adalah roh dan kebenaran. Saya tanya apa? Ya. Bagi saya Yesus itu roh dan kebenaran. Loh, saya tanya apa? Yesus, Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, Anda bukan Kristen. Saya tanya, Yesus itu ateis? Yesus itu ateis atau bertuhan? Yesus itu roh dan kebenaran. Saya tidak tanya itu, saya tanya apakah Yesus itu bertuhan atau Yesus itu ateis? Saya sudah jawab, Yesus itu roh dan kebenaran. Pertanyaan saya tidak mengatakan siapakah Yesus, yang saya tanya Yesus itu bertuhan ini pun yang saya atau berikan, ateis? ini pun jawaban. Pertanyaan saya dengarkan, Yesus itu jawabannya tidak nyambung. Bukti bahwa Anda bukan pengikut. Masalah enggak menyambung itu urusan Anda. Masalah nyambung atau tidak nyambung urusan Anda. Yang penting saya sudah jawab. Inilah yang dikatakan Al-Quran, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa. Bro, kamu itu orang Indonesia, Orang Kristen itu ingin menipu, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri sendiri. Sadarlah dari sihir. Allahu Akbar. Sadarlah dari sihir-sihir orang. Sekarang ketika ditanya apakah Yesus itu bertuhan atau dia ateis, apa jawabannya? Yesus itu adalah roh tapi bohong. Kamu itu orang Indonesia. Sadarlah dari sihir-sihir Roh Kudus yang tidak bisa mengajarkan bahasa ibu kandungnya Yesus. Sadarlah, Bre.
Yesus nggak lahir di Jakarta. Yesus lu nggak lahir di Jakarta. Ya, terima kenyataannya. Jangan pakai bahasa Arab. Jangan Ini pakai bahasa-bahasa Indonesia. Islam juga. Ya, buang Alkitab lu gitu. Ganti saya- sama Kenapa Anda Kabibon. tidak menggunakan? Saya Iya. Kenapa Anda tidak menggunakan bahasa Yesus? Saya cinta NKRI, makanya saya nggak mau pakai bahasa Arab, saya nggak mau pakai bahasa Yesus Ibrani. mengatakan- Terus kenapa bahasa Saya Arab pakai kami bahasa diambil, Yunani. dicomot-comot? Kata Rasul Saya diambil pakai bahasa kenapa? Indonesia. Kata Allah diambil kenapa? Bang Kenapa? Juma, Bang Kenapa? Juma barusan pakai Kenapa lu bahasa makan Arab. makanan istilah kami? Kenapa dimakan Bang istilah kami? Juma, Bang Juma barusan pakai bahasa Arab. Ah, lu Saya kenapa? nggak ada Kenapa di dari Biblos bahasa lu ada Ibrani. kata Allah, kata firman? Firman Saya kan dari bahasa tadi Persia nggak itu pakai bahasa firman. Yunani. Saya Kenapa pakai firman bahasa Indonesia. Persia diambil? Kenapa? Saya lebih cinta Indonesia daripada Kenapa Arab, ada daripada kata firman di Israel. Yohanes 1 nomor 1 gua Daripada tanya Ibrani, kenapa? daripada Yunani. Dijawab. Kenapa ada kalian- bahasa kata firman di kalian dalam pakai Yohanes 1 bahasa nomor Arab. 1? Ini Kalian budak bertuhankan Itali nggak bisa Tuhan jawab orang ya? Arab. Nggak bisa jawab ya? Peranakan VOC Kalian nggak bisa jawab ya? bertuhankan Tuhan orang Arab. Lu kenapa pakai bahasa Persia? Ada kata firman di Ya, Yohanes saya- 1 nomor 1. Saya tidak Kenapa? ada. Saya pakai bahasa Indonesia. Ada itu. Pada awalnya Kalian adalah berdoa firman. pakai bahasa Firman kan Arab. bahasa Persia. Kenapa diambil? Nah, kalian Nggak tahu berdoa malu ya? pakai Kristen bahasa cabang Arab. Melayu nggak tahu malu ya? Kalian Iya. lebih cinta. Kalian lebih cinta ke Dijawab Arab gitu. daripada ke Jangan Indonesia. melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa lu Islam ambil itu- kata firman di Islam Yohanes itu 1 nomor lebih 1? cinta kepada Arab Di daripada Galatia 1 nomor Indonesia. 1 juga ada kata Allah. Di di Ibrani 13 nomor 1 ada Islam imam, itu ada rasul lebih juga. cinta Kenapa kepada dicomot-comot Arab bahasa daripada Arab? Indonesia. Kenapa? Kenapa malu iya? Malu. Islam Sampai itu comot-comot lebih bahasa cinta Arab. kepada Arab Hah? daripada Iya, Indonesia. malu lu ya? Malu pakai bahasa Kok Yunani lu malu? malu. Saya nggak Yesus ada lu pakai berbahasa bahasa Yunani Arab, malu bahasa- pakai itu malu iya. Bahasa Ibrani nggak ada. Bahasa Lah kenapa Yunani nggak pakai ada. kata Saya Rasul, tadi kata ngomongnya imam, pakai bahasa kata Allah? Indonesia. Kenapa dipakai? Itu kan Arab itu. Ya saya pakai bahasa Lu Indonesia menjilat dari jakun lu tadi. sendiri, Hah? Roh Saya Kudus nggak lu di ada sini nyebut nggak bisa Allah. apa-apa. Lu kira lu bisa menutupi Saya kelakuan nggak- penjiplak-penjiplak saya lu? nggak nyebut Allah dari tadi, Bang. Lu kata Saya imam, mana imam, buktikan? ada imam besar, Oke, Hah? coba buktikan ada dari kurban, tadi saya ada ada kurban nggak itu ngomong Arab Allah? semua itu. Ih, nggak tahu malu Saya Yesus lu ya? ada nggak ngomong Yesus lu nggak Allah? tahu malu ya? Iya. Yesus lu nggak tahu malu ya? Kalian dari tadi Bang Juma ngomong pakai bahasa Arab. Lu Yesus lu juga Saya bahasa ada. kena lagi di sini lu. Yesus lu itu Mana bahasa Yunani Yesus. Kalau lu pengen Mana pakai ada? bahasa Indonesia Yesus Ya. itu bahasa Indonesia. Tidak. Yesus Yunani itu Nah, bodoh. Roh Yesus- Kudus lu bodoh ya? Nggak Yesusnya ngerti iya. bahasa Roh Kudus lu ya? Yesusnya Yesus iya, itu tapi- bahasa Yunani. tapi, Indonesia Bang, diganti i-nya sama Tapi y. di bahasa Ah. Indonesia kan. Ya tapi di bahasa Indonesia kan udah ngaku lu sekarang. Iya, Yesus lu bahasa Yunani. Kalau Pakai kalian bahasa selamat. Arab terus. Selamat Kristus Bang Juma. kalau mau. Iya, kalau Yesus bahasa Bang Yunani Juma itu, dari tadi gak tahu bahasa malu. Arab. Katanya cinta Indonesia Bang Juma tapi nama dari Yesus tadi kok bukan bahasa selamat. Arab. Kenapa bukan selamat Yang nama cinta Yesus? NKRI siapa? Coba? NKRI Yang kalau cinta NKRI siapa? Yesus namanya selamat. NKRI Yang kalau Yesus cinta namanya selamat. NKRI sekarang siapa? Islam Yesus atau Kristus pengikut selamat Yesus? diurut. Nah, itu tuh. Nama Yang Yesus, cinta nama Tuhan lu itu NKRI selamat sekarang diurut kalau siapa? misalnya di Indonesia ya. Islam itu penyembah Tuhan Arab. Kabur, jangan kabur lu. Islam itu Ngaku dulu penyembah ya. Tuhan Arab, Ya, bro. selamat diurut Tuhan kami juru selamat. Nah, gitu. Harus ngaku lu, jangan pakai bahasa Yunani. Bahasa Yunani dicomot, bahasa Persia dicomot ya. Bahasa Arab apalagi tumpah-tumpah di biblos lu. Enggak tahu malu dasar peranakan VOC ini. Makanya jangan menuhankan roh. Roh itu bikin bego. Tadi, Bang. Bikin bego, Nggak ada. serius. Nuhanin roh, Mana nuhanin roh ada itu bikin dari tadi bego. pakai Lu tahu bahasa menhir? Ibrani, bahasa Lu tahu Yunani. menhir? Ya, orang-orang pagan dulu kan nyembahnya pakai menhir. Menhir itu ada Islam itu roh-rohnya. penyembah Mereka bilang Tuhan roh-roh kudus Arab. itu. Udah. Apa? Islam itu Melengek, penyembah minta Tuhan ampun. Arab, Bang. Iya, minta ampun. Sadar, Tuhan lu istighfar. selamat di bahasa Indonesia lu Yesus. Itu kan Yunani. Pergunakan Gimana Roh bahasa Kudus ini Indonesia, nggak Bang. ngerti bahasa, Banggalah sok-sokan menjadi orang ngajarin bahasa Indonesia. kepada kami. Tuhan lu itu Banggalah selamat menjadi tuh. orang Selamat pakai Indonesia. belangkon dia di sini. Pakailah bahasa Indonesia, Bang. Jangan Ya lu pakai kenapa bahasa pakai Arab. Yesus? Kenapa pakai Yesus? Itu kan bahasa Indonesia, Bang. Itu bahasa Yunani, Yunani orang-orang bukan Yunani yang itu. ceboknya pakai pecahan genteng, itu lu pakai bahasanya. itu Yesus bahasa Yunani, oi. Astaga. Aduh, kalau Tuhan lu di bahasa Indonesia kan namanya selamat ya. Selamat Tuhan lu itu, selamat diurut. Saya dari Nah tadi itu. nggak ada pakai bahasa Telah lahir Arab. bagimu selamat diurut Saya dari ke tadi nggak ada kota pakai Boyolali. bahasa Ah, gitu tuh. Ibrani.
Saya dari tadi nggak ada pakai bahasa. Alah, dari tadi lu Yesus lu dari tadi. Udah gua kasih tahu kan, Yesus itu nama Yunani, baru lu pikir. Hah? Daripada Kenapa Tuhan lu selamat di Indonesia nggak lu pakai? Kenapa malu? Ujung-ujungnya lu pakai Yunani kan? Saya lebih cinta. Inilah kenapa ya Ikhwan Villa gitu bahayanya memberikan susu babi ke anak-anak umur 2 tahun ke bawah. Jadinya kayak teritung-teritung cabang Indonesia ini loh. Bodoh-bodoh soal bahasa. Roh Kudusnya aja nggak bisa ngajarin bahasa Yunani, bahasa Ibrani gitu. Cuma mentok bahasa Indonesia. Macam si Slamet ini keluarnya di Jakarta apa? Tolol banget. Dasar penjiplak bahasa Arab dasar lu, kadrun, kafir dari gurun. Si Juma bahasa Arab dari tadi. Kadrun. Buang. Lu kadrun lah, kafir dari gurun. Yesus lu itu kan selamat dari gurun tuh. Iya enggak? Yerusalem dulunya gurun semua itu. Dasar penyembah kadrun. Lu penyembah kadrun lu. Dari tadi lo, Bang. Lu penyembah kadrun. Lah kamu itu penyembah. Lu penyembah kadrun Kristus. Ya. Saya berikan jalan kepada Tuhan yang akan datang dari padang gurun. Nah itu si selamat Kristus si kadrun ini nih. Bang, ini kadrun ini emang nggak ngerti bahasa emang tuh. Ya lu orang tali lu. Sadar. Lu sadar kalau lu nggak suka bahasa Arab, dibuang kata Allah, kata firman, kata Rasul itu dibuang gitu loh. Jangan menjilat ludah lu sendiri, dibuang. Allah pakai bahasa Indonesia. Allah pakai bahasa Indonesia di mana? Ada orang Hindu pakai kata Allah, orang Konghucu pakai kata Allah ada, orang Buddha ada. Cuma tritung penyembah Yesus penjiplak yang pakai kata Allah. Lu tritung. Saya menentang tritung kok. Saya menentang kok. Ya apapun itu lu tritung kadrun. Penyembah Tuhan yang maha kadrun. Nah itu tuh lu kadrun Kristus. Saya ada tritung kok. Lu tritung lu. Apa? Tuhan lu pertama Bapak, berubah jadi manusia, berubah jadi roh. Tritung itu, trimodal. Saya menentang, Bang. Alah, lari-lari lu. Udah balik mending lu balik Yunani aja sono. Ikut ini nih, ikut pinisinya Portugis sono. Pindah ke sono. Pindah gitu. Lu pakai tuh. Tuhan kita selamat loh, bukan Yesus, karena saya mencintai bahasa Indonesia. Nah, gitu tuh. Ayo. Saya nggak percaya sama tritung, Bang. Nah, bodoh amat. Yang penting Tuhan lo itu tritung. Saya tritung. Pergilah, baptislah dengan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tritung itu. Sama kayak Keluaran 29:14. Maka bakarlah kotoran lembu, daging dan kulitnya di luar. Itulah korban penghapus dosa. Tritung itu. Nah, ayo kan. Gua bikin lu melayang-layang di atas permukaan air lu. Jenggot lu yang tebel-tebel itu, yang lebat-lebat jenggot itu. Dagu Yesus lu kayak Meki, bre. Dia ada belah dia, dagunya belah. Mending mana? Mending jenggot yang normal atau dagunya yang kayak Meki itu ada belahan di tengahnya. Mau lu kayak gitu? Mau lu? Tuhan kadrun coba sok-sokan. Yesus lu aja Ibrani nggak bisa naik ke sini kan? Maaf Gurunda, aku kelaper soalnya. Tafadol dilanjut. Udah tepat kali tuh. Oke. Tapi saya mau nanya, dari mana kata selamat yang tadi tuh? Halo? Masuk, jelas, komando dilaksanakan. Siap. Dari mana? Dari mana ambilnya kata Apa itu? Selamat diurut? Loh, Indonesia katanya. Dia maunya Indonesia, Gurunda. Yesus itu bukan bahasa Indonesia, Gurunda. Yesus kan Yunani itu, pure, murni. Jadi? Iya, kalau mau dibahasa Indonesiain, menyelamatkan Indonesianya apa? Selamat. Nah, diurapi Indonesianya apa? Diurut. Selamat diurut. Nah, Tuhannya Kristen cabang Indonesia. Itu. Lalu kalau dia katakan Allah anak, Allah itu kan bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Allah dalam bahasa Ibrani ada di Mazmur 10 nomor 7. Allah artinya apa tuh?
kutukan. Kutukan. Ala anak, Jadi- anak terkutuk. Itu kan Gurunda. Udah, aku mengerti Gurunda mau kemana. Cinta bahasa Indonesia katanya, tapi Allah tidak diterjemahkan. Harusnya Allah diterjemahkan. Sumpah serapa ya kan, atau kutuk. Gitulah. Aduh. Anak kutukan. Anak terkutuk, anak kutukan, anak kundang. Bisa itu. Ada tamu host. Nah, ini saudara kita Dennis, pelatih tenis meja PSSI. Ya Bang Dennis. Bang Denis, selamat sore Bang Denis. Bang Angel, selamat sore. Sore semuanya. Mas Denny. Selamat siang semuanya. Selamat pagi, masih pagi, Ding. Oh, Sini iya, masih pagi. Selamat pagi Iya. semuanya. Apa kabar? Baik. Amin. Iya. Ayo. Mas Denny masih nyembah Yesus? Masih dong. Masih. Aku nyembah tiga-tiganya, nyembah Yesus, nyembah Bapa, nyembah Roh Kudus. Tiga-tiganya. Berarti Tuhannya 3. Satu. Loh, tadi nyembah 3-tiganya. Iya, tiga-tiganya. Soalnya kan ketiganya adalah satu. Gimana ceritanya? Kalau 3 menyembah tapi 1. Yesus ya, kalau aku berdoa kepada Yesus itu otomatis aku juga berdoa kepada Bapa, kepada Roh Kudus. Kalau aku berdoa kepada Bapa, juga otomatis aku berdoa kepada Yesus dan Roh Kudus. Kalau aku berdoa kepada Roh Kudus, itu juga otomatis berdoa kepada Yesus dan Bapa gitu loh. Jadi mereka itu satu, tiga Oh, gitu. adalah satu. Jadi nggak bisa dimatematikkan kayak secara manusiawi nggak bisa. Tuhan tidak bisa dimatematikkan gitu. Gitu. Jadi seperti ini ya, seperti motor, mesin dengan knalpot. Mereka adalah satu gitu ya. Satu Benar nggak? Satu Motor, mesin, knalpot. Nggak bisa dipisah. Mereka 3 tapi nggak bisa dipisah. Benar? Sama ndak itu? Iya, kira-kira begitulah, kira-kira. Sebentar ya. Nah, yang mana di antara mesin, motor dan knalpot ini yang keluar menjadi pribadi baru? Bang Denny. Bang 5 mangkok. Bang Denny. Iya. Yang mana yang keluar dari motor tadi yang menjadi pribadi baru, Bang? Nggak ada. Kan ada yang menjadi, kan di konsep Anda di antara 3 Tuhan Anda ini ada yang menjadi manusia kemudian kan? Nah, yang mana di antara 3 tadi, motor, mesin, kemudian knalpot, yang keluar menjadi pribadi baru. Yang 3 tetap satu. Yang mana itu, Bang? Karena ada yang melepas. Kan ada Bapa, anak-anak, ada Roh. 3 ini ada salah satunya melepas diri dari dari tadinya 1. Nah, yang mana yang melepas diri? Motor, knalpot, atau mesin yang menjadi individu baru? Putra. Anak putra. Yang mana di motor ini? Knalpot kah? Wah, nggak tahu. Atau mesin Kalau aku kayak nggak yang tahu. jatuh Kalau atau aku nggak sadel? tahu kalau masalah motor. Loh, tadi kan Jadi- 1, Disamakan nanti. 3 tadi kan? 3 kan? Knalpot. Aku lebih baik membicarakannya Bapa, Putra dan Roh Kudus aja. Iya, ini kan 3 ini. Kita analogikan katanya 3 dalam 1. 3 dalam 1 tidak bisa dipisahkan tapi berbeda. Tapi bersama-sama. Nah, sama dengan analogi motor. Motor, sadel, ya, motor, sadelnya atau setirnya dengan knalpotnya. Yang mana ini? Yang mana yang melepaskan Putranya. diri dari motor Putra- menjadi motor putranya. baru?
Itu aja aku nggak bisa ambil contoh dari motor sih, jadi susah. Aku tidak mengerti. Ya, jadi ya contoh dari mana yang bisa? Karena memang Tuhan itu mengatakan hendak dengan siapa kamu menyerupakan aku hingga kami Belajar kok sama. sedikit cuman. Belajar kok sedikit cuman. Iya, ini sedang belajar, ini proses belajar ini kawan. Ini sedang proses belajar. Anda mengatakan belajar Anda- sedikit cuman. Anda mengatakan Belajar sedikit. Tuhan Anda itu satu, Jangan kau bawa tapi faktanya 3 gitu loh. Yang mana ini? Otak sehat mana yang bisa dikibulin dengan konsep ini? 3 tapi 1. Ayo, jelasin. 3 adalah 1. Nah, 3 adalah 1. Otak sehat mana yang bisa terima itu, Bang? Orang Kristen bisa terima itu. Orang Kristen bisa terima itu karena menurut Al-Quran orang Kristen itu pendusta. Gimana itu? Kalau aku benci dusta malahan. Kenapa? Aku malah benci dusta. Lah, kalau Anda benci dusta, kenapa Anda mengatakan 1 tapi 3? Ya karena di Alkitab tulis begitu. Nah, itu artinya berarti kitab Anda mengajarkan Anda diajari oleh kitab Anda untuk berdusta. Kan itu sederhana kan? Ya enggak itu. Loh, coba Anda uraikan kayak mana ceritanya 3 tapi 1. Bagaimana? 3 adalah 1. Ya 3 itu adalah 1. Itu adalah. Nah, 3 adalah 1. Gimana ceritanya 3? Ya, Gimana ceritanya? terus seperti itu kok. Memang saya tulis seperti itu. Kita nggak bisa nyangkal bahwa itu begitu. 3 adalah 1. adalah 1. Ketiga Ada nggak? adalah 1. Ada tidak analogi yang bisa menggambarkan itu? Tuh. Aku bisa Gurunda, aku bisa jelasin. Siapa? Coba. Nah gini, Den, kita di Komal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 pribadi. Berapa hakikat? Kita itu 7 hakikat, 7 pribadi di sini. Loh. Kamu- Oh, berarti ada hakikatnya apa jadi? Ada manusia, ada apa? Tumbuhan, ada apa lagi nih? manusia 1, manusia 2, manusia 3, Al-Quran mengatakan fi qulubihim marad, di dalam hati saudara Denny ada penyakit. Loh, Kenapa ada malah- penyakit? kok malah begitu? Karena Anda pendusta. Masakan di sini ada 7 hakikat. Iya, Apa nggak miring itu otak? Ya, Loh. enggak. Apakah aku Pikachu? Manusia Anda 1, hakikatnya hewan. manusia 2. Hakikat 1, hakikat 2, manusia pertama, manusia kedua. Orang tanya hakikat keadaan yang sebenar-benarnya kita ini bertuju apa? Hakikat kita ini bertuju apa, Bang? Manusia 1, manusia 2, manusia 3. Manusia Makin gitu makin lucu tahu. Manusia Bangkores. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun azim bima kanu yakzibun. Anda Lah, terus berdusta. terus ini Gurunda. Kalau hakikat beda, terus pribadi apa? Apa bedanya pribadi dan hakikat? Hakikat itu esensi kebenaran yang sudah ditetapkan. Oke. Dan Setiap Kristen. orang kan lain pribadinya. Pribadimu sama pribadiku itu lain. Oke, hakikatnya juga lain. Beda. Berarti gua ini sebenarnya laba-laba gua ini ya sebenarnya ya, bukan manusia sebenarnya. Ya kamu manusia. Manusia. Denny apa kalau gitu? Denny apa? Jerapah. Cumi. Kamu Kaktus. Aku manusia Denny. Manusia Denny. Itulah yang Al-Quran katakan. Tidak Kristen seseorang kalau tidak berdusta. Itulah. Al-Quranku hemat, memang hebat Quranku ini. Luar biasa. Manusia Denny, jenis manusia yang berbeda Denny itu ya, makanya manusia Denny. Iya. Atau gimana? Manusianya berbeda, entitasnya berbeda. Kamu namanya Gores. Aku namanya Denny. Loh, bukan nama. Kalau nama udah pasti beda-beda hakikat yang kita omongin.
entitas Sama seperti ini Dinda Kores. Sama seperti Yesus dengan Bapa, hakikat satu, hakikat dua, hakikat tiga. Berarti antara Bapa, Roh Kudus dan Yesus itu tiga hakikat, tiga pribadi. Iya loh. Ya sesuai. Di sini kan kita 7 orang tuh, 7 pribadi, 7 hakikat, hakikat satu, hakikat dua ya. Tuhannya juga, makanya aku bilang tadi yang Kila yang mengatakan tiga ini perlu obat. ya kamu sukanya menghina orang. Masa di sini seperti itu? 7 pribadi, 1 hakikat, Itu sama-sama fakta loh. manusia. Itu loh fakta itu. Ya nggak perlu menghina orang. Nggak Itu- penting. Mendingan Kalau Anda merasa terhina, Bang, kalau masih ada rasa terhina, berarti masih ada kesempatan untuk sembuh. Anda masih bisa itu sembuh. Iya, benar Gurunda. Cakep banget. Iya, Kalau masih merasa terhina, itu masih bisa sembuh. masih bisa sembuh. Masa 3 dibilang 1? Giliran ditanya di sini kita berapa? 3 pribadi, berapa hakikat? 7, hakikat 1, hakikat 2. Tuhanmu berapa hakikat? 1, pribadi 3. Loh, faktanya Yesus manusia, Bapak manusia? Bukan. Nah, kita sendiri di sini sesama manusia aja beda hakikat menurutmu. Bagaimana dengan Yesus, dengan Bapak, dengan Tuhan? Yesus manusia, makan ikan goreng, disunat. Lah, Bapak yang di surga apakah begitu? Tidak. Beda pribadi dianggap juga satu hakikat. Itu makanya aku bilang kamu sakit, kawan. Kamu butuh obat. Hakikat Bapa itu roh. Aku kasar ya, Gurunda. Hakikat Yesus itu memiliki tubuh. Gitu. Berarti hakikatnya beda. Hakikatnya beda. Kalau entitasnya sama, satu Tuhan. Entitasnya sama. Itu. Entitasnya sama gitu aja. Itu beda gak sih satu hakikat 3 pribadi atau 3 pribadi satu hakikat? Saya rasa sama aja dia diputar-putar dulu. Lain. Satu entitas 3 pribadi atau 3 itu saksi. lagi. Kalau aku lebih menyatakannya kayak 3 saksi. Ini ajaran paganisme, ini ajaran politeisme, banyak dewa. Banyak dewa. Ada Arjuna, Siwa, gitu-gitulah, sama persis. Arjuna, Siwa, Wisnu, Brahma. Itu satu hakikat itu, sama-sama dewa. Sama-sama dewa itu, Arjuna, Siwa, Wisnu itu satu hakikat dia. Sama-sama dewa. Ya sama dengan agamamu, bro. Dan dikenal dengan Trimurti. Trimurti. Itu ajaran. Betul. Iya, iya. Betul. Silakan dilanjut, Bukti. Kalau di Indonesia trio macan 3. Trikwek juga, Bang. Sama Pak Denny nih, kayaknya Pak Denny nih, dia nggak bertenaga, letih, lesu, lunglai. Santai. Aduh, kayak orang Ya. kena cacingan. Santai. Tapi sedikit, tapi harusnya ini Bang, ada power sedikit, tenagamu gitu loh. Kita yang ngobrol pun kayak mau pingsan denger suaramu. Aku santai. Yang lain Aku aja orangnya juga enggak suka menghina orang, merendahkan orang. Nggak ada yang menghina Bang di sini, kita pakai data. Kelebihan Pak Denny ini, Masya Allah ya, kelebihannya beliau poligami. Inilah yang aku suka ya. Ya bagus. Ya bagus Bang. Karena memang Yesus tuh di Bible tuh banyak poligami ya. Kalau kita lihat perjanjian lama itu, aduh, Salomo, Daud, Betul. nabi-nabi terdahulu itu, Gideon, Abraham kan juga. Tulis aja di situ Bang Dalbo, Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Allah itu ya menyenggol Yesus only. Yesus bukan Tuhan secara umum, itu bagus. Silakan Pak Denny. Iya. Allah itu kan bahasa Arab. Bagaimana di live Bikana mengatakan Enggak, Yesus kalau Katolik adalah Allah. Kalau Katolik memang tidak menganggap Yesus Allah, tapi menganggap firman atau anak Allah. Tapi kalau Yesus only, dia menganggap
Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi yang dipanggil naik ini ya Yesus only, oneness. Katolik itu enggak. Besok tadi itu. potong lagi 48. Nggak tahu apa itu. KPN apa nggak sampai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Denny. Bunda blokir ini membantai oten-oten. Bang Den, kalau Bang Den bilang hakikatnya Bapak itu roh, Bang Den. Bang Den menyatakan Bapak itu diciptakan, Bang Den. Enggak. Roh itu tidak diciptakan kok. Salah, Bang Den. Roh itu saya ada diskusi dengan Yahudi, Bang Den. Roh itu, ruah itu di dalam pemahamannya di Taurat itu adalah daya hidup, kemampuan hidup. Daya hidup ini adalah sesuatu yang sudah diciptakan untuk menghidupkan makhluk, Bang Den. Betul, untuk makhluk itu hidup. Ini ciptaan, Bang Den. Kalau hakikatnya Bapak itu adalah roh, berarti hakikatnya Bapak itu adalah ciptaan untuk membuat hidup manusia. Mungkin salah paham, Bang Den. Baik. Soalnya di Alkitab tidak ada tertulis bahwa roh itu ciptaan. Iya, tapi roh kehidupan Zakaria 12:1. Zakaria 12:1 roh ciptaan. Bunda Rahma, Zakaria 12:1. Bunda Maria. Selamat sore. Izin azhar dulu ya, akhirnya Bang ya. Halo. Iya, Gurunda. Kenapa saya dipanggil? Kenapa? Zakaria 12:1. Iya, Pak. 12:1. Oh, itu demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi Oke, kita stop. ini yang ada di dalam diri Yesus, diri kita semua ini ciptaan Allah ya, roh ciptaan Allah. Lanjut. Mana itu Pak Denny? Iya, makanya jangan bilang Bapak itu hakikatnya roh, Bang Denny. Berarti ciptaan dia nanti. Selamat sore, Bang Hendra. Selamat sore juga. Tolong Pak Denny. Gimana itu Pak? Sebentar ya. Anda Muslim apa Kristen ini, Bang Hendra? Alhamdulillah, saya Muslim. Alhamdulillah. Ya. Boleh dites nih. Kak. Bentar Pak. Silakan apa yang Anda mau sampaikan, silakan Bang. Saya nggak usah. Nah, jadi Mungkin saya ada yang mau disampaikan dari dengar Derek. tapi dulu saya pernah sekolah di Metodis ya. Nah, Metodis itu sekolah Kristen. Nah, gitu. Jadi yang saya tangkap dari ajaran mereka itu bahwasanya Tuhan mereka itu sama seperti segitiga besar, segitiga kecil. Jadi sebangun dengan manusia. Nah, dari situ aja itu udah nggak kena bahwasanya kita makhluk ciptaan Tuhan itu sama sekali tidak sama dengan. Dari situ aja udah kelihatan. Ya, mana mungkin lah kita sama dengan makhluk sama dengan pencipta, mungkin. Dan sendiri dijelaskan bahwa Tuhan itu ahad, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Allah itu tidak sama dengan makhluknya, karena Allah itu maha suci, maha agung. Jadi andai kata kalau dia umpamanya dilahirkan dari sebuah rahim wanita, alangkah hinanya Tuhan itu. Nah, saya kira pendapatnya seperti itu. Oke. Kasih. Silakan, Bunda Rahma atau Bang Surya. Siapa nih, Iya. Pak? Silakan. Bang Bunda. Lanjut Bunda. Apa tuh? Lanjut. Ya, ini Pak Hendra Kristen ya, Muslim. Muslim. Oh, Muslim. Terus dengan siapa aku? Kalau sama Pak Denny, letih, loyo, lunglai. Enggak ada gairah.
Kita nggak, gimana mau dialog sama orang seperti ini? Mending kita tidur ya Pak Denny. Iya. Mereka itu orang-orang sebenarnya mereka tuh mengetahui bahwa mereka itu salah dan karena sudah didoktrin. Itulah tadi masih ngeyel aja, masih tetap pendapatnya seperti itu gitu. bukan cari yang kuat Bang Zen, bukan cari yang kuat, maksudnya apa juga kalau kita dialog sama orang kurang tenaga, kurang bergairah. Pak, istrimu 3 harus gairah hidupmu itu ini Pak, semangatmu harus tinggi Pak. Kalau istri 3 itu harus semangat tinggi, menggelora kan, harus gitu Pak. Jangan, ayolah Pak,